Disclaimer, ini bukan pembelaan, ini adalah sebuah catatan tentang bagaimana sebuah keputusan negara dibuat, bagaimana tekanan politik bekerja, bagaimana idealisme dan kemanusiaan seorang pemimpin dalam sebuah kebijakan, dan bagaimana terkadang satu orang harus memikul beban dari sebuah keputusan yang sebenarnya lahir dari sistem yang jauh lebih besar. Inilah kisah yang saya saksikan, sebuah kisah tentang kekuasaan, kebijakan, dan keadilan. Catatan sang pembantu presiden, dilematis kuota haji tambahan 50. Apa sebenarnya kejahatan yang dilakukan? Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi menurut Bank Dunia. Di Indonesia, Undang-Undang Tipikor menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Apakah korupsi yang diperkarakan atau kebijakan yang inkonstitusional? Siapakah pelaku sesungguhnya? Apakah ia satu orang? Dasar hukum kewenangan Menteri Agama dalam melakukan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri Agama. Dalam terdapat penambahan kuota haji Indonesia setelah Menteri menetapkan kuota haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Menteri menetapkan kuota haji tambahan. Kemudian Menteri menetapkan kuota haji Indonesia. Paragraf 2 bahwa pasal 12, Menteri menetapkan kuota haji Indonesia dan kuota haji provinsi. Dan pasal 29, Presiden menetapkan Menteri sebagai Amirul Hajj sebagaimana dimaksud, bertugas memimpin misi haji Indonesia dan melaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudi selama musim haji. Ya, ini adalah kewenangan, dasar hukum terhadap kewenangan dan tanggung jawab seorang Menteri Agama dalam penyelenggaraan haji. Kronologi yang perlu kita tahu. 30 Juni 2023 ada kuota dasar yaitu 221 jamaah. Oktober 2023 diperoleh kuota tambahan 20.000. 27 November 2003 Raker Komisi 8 dengan Kementerian Agama disepakatilah kuota haji 2024 yaitu 241 jemaah dasar ditambah yang tambahan, dan itu akan menjadi Kepres. Tetapi tanggal 13 Maret 2024 pada Raker Komisi, Kemenak mengubah komposisi rumusan pembagian kuota haji, yaitu kuota haji tahunan dasar itu dibagi 92% per 8, kemudian kuota haji tambahan dibagi 2, jadi 20.000 dibagi 50-50. Kenapa berubah dan melanggar kesepakatan ketika di November, tanya DPR? Nah, pemberitahuan perubahan pada DPR sudah dilakukan menurut Desember, ternyata terjadi kebijakan baru, sistem zona dan kenaikan harga yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi sistem lama itu ABCD, kemudian diganti dengan sistem zonasi 1-5. Nah, jadi di Mina, zona 1 premium, zona 2 sampai lebih jauh, tetapi ketika lebih dekat itu akan lebih mahal. Nah, kemudian harga itu bertingkat. Nah, ini yang menjadi masalah global. Ya, ada India, Nigeria, Malaysia, ini mengalami masalah juga dengan hal ini. Nah, di sini ada catatannya. Jadi ini tidak hanya Indonesia. Ada perubahan dari ABCD menjadi zona 1-5 seperti itu. Nah, dan mereka mendapatkan zona yang berubah, ada perubahan zona waktu itu di India. Jadi dilematisnya seorang pembantu presiden, Saudi itu menerapkan kebijakan baru di Mina, dan ini punya efek bagi jemaah haji, yaitu otomatis uang jemaah haji reguler itu cuma sampai di tenda 3-4. Nah, itu akan lebih jauh dari jamarat. Nah, Gusmen sebetulnya minta untuk naik ke zona 2, tapi efeknya akan BPIH akan naik. Akhirnya tidak jadi. Akhirnya zona
zona 3 lah, dan zona 2 akhirnya diberikan kepada yang mampu. Dilematis kedua waktu itu cuaca panas. Jadi waktu itu haji ramah lansia dan terjadi penumpukan karena kenaikan harga dari negara-negara lain. Otomatis itu akan ke zona 3 atau zona 4 dan 5. Jadi ada penumpukan. Sedangkan luas wilayah tidak bertambah. Dan saat itu suhu panas Arab Saudi tembus 51 derajat Celcius. Bayangkan yang dilematisnya. Yang menarik bahwa pada pelaksanaan ini bahwa evaluasi dilakukan oleh BPS. BPS mengatakan terjadi kenaikan. Kementerian Kesehatan mengatakan jumlah kematian menurun signifikan. Nah, kemudian dalam rapat kerja anggota DPR itu sudah disebutkan ada efisiensi dana yang mencapai lebih 600 miliar. Jadi dalam evaluasi penyelenggaraan ini baik. Nah, tapi berubah. Yang menarik bahwa dalam dugaan KPK, nah ketika Agustus itu dikatakan kerugian negara tembus 1 triliun. Tapi ketika Maret 2026 itu kerugian negara itu 622 miliar. Padahal ini sama-sama BPK dan sama-sama KPK. Nah ini kenapa? Kenapa bisa berubah? Boleh nggak gitu loh. Kemudian KPK menyatakan bahwa anggota Pansus Haji bongkar modus Yakut mencoba suap Pansus Haji. Sedangkan anggota Pansus Haji menyatakan, ada beberapa yang menyatakan membantah KPK soal upaya sogokan dari Yakut ini. Nah, ada apa sebenarnya? Ini akan sangat menarik bagi saya ya, bagi kita semua. Nah, ada beberapa rekomendasi yang saya tawarkan ya. Rekomendasinya yaitu sebetulnya ini harus diuraikan dulu. Ini persoalan apa sih? Persoalan lahirnya sebuah kebijakan yang salah, yang inkonstitusional, atau persoalan kebijakan yang udah lahir lalu digunakan untuk korupsi. Yang kedua itu temukan fakta, data dan fakta berapa sebenarnya kerugian negara, aktual loss-nya. Kemudian berapa kekayaan bertambah pada tersangka. Itu kan rumus dasar ya itu. Kemudian yang kita harapkan bahwa kita sangat berharap bahwa tidak bermain labeling ya. Jadi untuk jangan bermain labeling. Jadi seperti tadi ada perubahan seperti itu harus orang yang tersangkakan tuh harus dilihat juga ada keluarga dan sebagainya. Nah ini kan ada perubahan. Angka aja berubah dari 1 triliun menjadi berapa miliar. Nah itu jangan bermain labeling untuk meningkatkan moral paniknya masyarakat. Nah kemudian yang kedua itu ungkap semua yang terlibat. Jadi bukan bermain scapegoat. Jadi apa itu scapegoat? Yaitu kambing ya. Jadi jangan cuman satu orang, bukan cuci tangan gitu. Karena menurut saya kebijakan negara itu, apalagi ini kebijakan dua negara, itu tidak diciptakan oleh satu orang loh. Itu diciptakan sistem loh. Itu diciptakan oleh, ada regulasinya, ada sistemnya, ada analis kebijakannya, ada analis hukumnya, ada yang membuat hukumnya, ada yang membuat produk hukum, ada yang membuat kebijakan, ada yang buat MOU dan lain sebagainya. Nah, ada juga tadi kementerian-kementerian yang terlibat yang sudah ya otomatis itu pakai anggaran negara melakukan penilaian seperti itu. Jadi kenapa hanya satu orang menteri agama yang harus bertanggung jawab gitu? Ya. Kemudian yang kedua, kalau itu korupsi ya, kalau tadi bicara kebijakan, kalau itu korupsi, pasar korupsi itu tidak hanya dimainkan satu orang. Apalagi ini udah yang lama. Ini adalah sebuah praktik atau pelayanan haji yang sudah lama sekali, dan kita tahu yang tahun lalu sebelum-sebelumnya juga ada ya begitu. Jadi tidak mungkinlah itu hanya satu orang yang melakukan korupsi misalkan jika pun benar. Nah, apalagi jika tidak benar. Jadi sangat ya, saya mungkin sebagai analis kebijakan ya, sekali lagi jangan hanya satu orang atau menyalipkan satu orang untuk kesalahan yang besar, untuk mungkin regulasi yang dua negara, kebijakan yang ya kalau kita lihat ya sebenarnya masalahnya di mana begitu. Kalau misalkan memang masalahnya
terkait tentang kebijakan, sekali lagi ada banyak orang yang menghasilkan kebijakan itu. Kalau misalkan itu korupsi, pasti ada banyak orang yang bermain di situ. Jadi kenapa harus satu orang yang disalahkan? Demikian, terima kasih.